warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Anita Herda. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah berlangsung dan dilaksanakan sejak tahun 2013. SMA Negeri 1 Bungo merupakan SMA piloting yang pertama kali melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum 2013. Ada beberapa regulasi yang mengatur dalam pengimplementasian kurikulum 2013, diantaranya adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, nomor 21 tentang standar isi, nomor 22 tentang standar proses, dan nomor 23 standar penilaian, serta nomor 24 tahun 2016 dan nomor 37 tahun 2018 yang berisi tentang standar kompetensi dasar. Selanjutnya, untuk Permendikbud nomor 36 tahun 2018 mengenai struktur kurikulum 2013. Untuk yang pertama, regulasi mengenai Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan yang mencakup kriteria mengenai kualifikasi lulusan baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Adapun standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap, yaitu lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman, bertakwa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, membelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kemudian, standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan kemana-mana. Dan SKL yang terakhir adalah dimensi keterampilan, yaitu memiliki keterampilan baik berpikir maupun bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Intinya, pada dimensi sikap yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan, serta keterampilan. Keterampilan terdiri dari dua, keterampilan berpikir yang melibatkan otak atau brain, dan keterampilan yang terkait dengan tindakan yang terlihat nyata, yaitu seperti melakukan sesuatu dengan tangannya atau yang melibatkan panca inderanya. Kemudian Permendikbud yang terkait dengan nomor 21 tahun 2016 adalah mengenai standar isi. Standar isi ini terdiri dari 4 kompetensi inti. Yang pertama terkait dengan sikap spiritual, yang intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap sosial yang terkait dengan perilakunya dalam kesehariannya, baik antar teman maupun dengan warga sekolah lainnya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu terkait dengan pengetahuan, yang intinya adalah memahami dan mampu menerapkan serta menganalisis serta mengevaluasi pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud ada beberapa yang terkait yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena atau kejadian, baik yang terjadi dalam peristiwa sehari-hari. Nah, untuk yang kompetensi inti keempat yaitu terkait dengan keterampilan. Keterampilan ini bisa menunjukkan keterampilan dalam menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan lain sebagainya. Nah, di sini keempat kompetensi inti ini dapat diperoleh dengan mengkolaborasikan kemampuan dalam hal ini dikenal dengan kemampuan atau kompetensi abad 21, istilahnya dengan 4C. Ada keterampilan komunikasi,
ada kreatif, kemudian ada komunikasi dan berkolaborasi. Di sini sudah mencakup 4 kompetensi inti ini. Kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terkait dengan standar proses. Kalau tadi kita bicara mengenai standar isi yang terkait dengan sikap, spiritual, sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilannya. Kalau standar proses, bagaimana cara mencapai 4 kompetensi inti tadi? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Metodenya bagaimana? Strateginya bagaimana? Nah, di sini akan dibahas bahwasanya dalam standar proses itu prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan itu harus mencakup atau harus memenuhi prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip pembelajaran ya. Salah satunya yaitu peserta didik dari yang diberitahu menjadi mencari tahu. Yang dulunya peserta didik diberitahu oleh gurunya, artinya gurunya merupakan salah satu sumber dari ilmu. Segala sumber ilmu. Tetapi sekarang peserta didik diharapkan mampu sendiri bereksplor, mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu dari gurunya, kemudian dari sumber internet, buku cetak, buku elektronik, dan lain sebagainya. Prinsip belajar lainnya yang tidak kalah penting adalah menerapkan nilai-nilai dan memberi keteladanan yang disebut dengan ingarso sung tulodo, kemudian membangun kemauan ing madio mangun kuarso, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang disebut dengan tut uri handayani, seperti lambang pendidikan kita. Kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2016, kalau tadi ada standar proses, ada kegiatan pembelajaran, kemudian tentunya ada pengukuran atau penilaian serta evaluasi. Nah, regulasi yang membahas tentang ini yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah itu ada 3, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang oleh pendidik ini yang bisa nanti terlihat pada kegiatan pembelajaran seperti latihan, kuis, ulangan harian, dan lain-lainnya. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Contohnya seperti apa? Seperti penilaian akhir semester, kemudian penilaian akhir tahun atau yang disebut dengan ujian kenaikan kelas. Kemudian ujian sekolah seperti anak kelas 12 itu udah mau ujian nasional harus menempuh dengan ujian sekolah. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian seperti ujian sekolah berbasis nasional, kemudian ujian nasional, dan lain-lainnya. Nah, untuk standar penilaian, tentu suatu nilai atau pengukuran harus ada standar batas minimalnya yang dalam hari ini dinamakan dengan KKM. Apa itu KKM? Panjangannya adalah kriteria ketuntasan minimal. KKM ini diperoleh dengan beberapa prosedur dari KKM kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dibahas di mana? Itu di standar isi dan ada regulasi yang membahas tersendiri. Kemudian setelah didapat dari kompetensi dasar, dirata-ratakan, baru dapat KKM mata pelajaran. Kemudian dari mata pelajaran itu dirata-ratakan per tingkat kelasnya, baru dapat KKM tingkat kelas. Misalnya KKM kelas 10 MIPA, itu dapat, kemudian 10 MIPA, 10 IPS, 11 MIPA, dan seterusnya itu dirata-ratakan. Atau ada kriteria tertentu seperti rata-rata boleh, kemudian mengambil nilai maksimum juga boleh, mengambil nilai minimum dari KKM sebanyak kelas itu juga boleh. Nah, selama ini SMA Negeri 1 Bungo untuk tahun lalu, tahun ajaran 2019-2020 itu mengambil KKM sekolah itu adalah KKM terendah dari banyaknya KKM mata pelajaran. Nah,
Ini dia KKM per mata pelajaran yang sifatnya variatif ya. Jadi KKM sekolah diambil dari nilai terendah KKM yang ada di setiap mata pelajaran dan jenjangnya untuk tahun lalu. Nah, kenaikan kelas. Jadi penilaian akhir semester itu untuk semester ganjil, kemudian penilaian akhir tahun itu untuk ujian kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas itu ada syarat-syaratnya sesuai dengan regulasi yang menjelaskan hal ini, yaitu peserta didik dinyatakan naik kelas jika menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester genap dan semester ganjil. Kemudian untuk sikap, ini yang paling utama, makanya di kompetensi inti itu sikap didahulukan. KI 1 kompetensi spiritual, KI 2 kompetensi sosial. Minimal sikapnya baik. Kemudian predikat kegiatan ekskul itu juga minimal baik. Ekskul yang wajib salah satunya adalah kepramukaan. Dan yang tidak kalah penting dan perlu dicatat dan perlu diingat adalah yang keempat, yaitu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing baik itu pengetahuan maupun keterampilan di bawah KKM. Jadi maksimum hanya diperbolehkan di bawah KKM atau tidak tuntas itu 2 mata pelajaran. Selebihnya maka peserta didik dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran itu diambil rata-rata. Misalnya KKM kita itu 65. Mata pelajaran A di semester ganjilnya 65. Di semester genapnya 75. Maka kan ada salah satu yang tidak tuntas di semester ganjil. Misalnya dapatnya di semester ganjil itu 64, di semester genapnya 75. Maka itu dirata-ratakan. Kalau misal hasil rata-ratanya tuntas, maka dianggap tuntas. Kemudian untuk pengenalan kurikulum 2013 selanjutnya adalah yang terkait dengan regulasi Permendikbud nomor 24 2016 yang direvisi menjadi 37 tahun 2018 terkait dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini khusus untuk yang selain mata pelajaran agama dan PPKN, untuk KI 1 dan KI 2 itu sifatnya hidden, artinya indirect teaching. Indirect teaching itu maksudnya pembelajarannya tidak langsung di kelas, tidak diajarkan secara langsung, tapi terinclude dalam pembelajaran KI 3 dan KI 4. Jadi di sini kompetensi dasar yang dibahas ini kodenya untuk pengetahuan 3, untuk keterampilan itu 4. Seperti contoh yang ditampilkan, kompetensi dasar 3.1 itu menginterpretasi persamaan, ini adalah pelajaran matematika. Kemudian kompetensi dasar yang keterampilan itu 4.1 kodenya, menyelesaikan masalah yang berkaitan. Artinya, pengetahuan dan keterampilan itu saling berkolaborasi untuk ketercapaiannya. Sedangkan sikap spiritual dan sosial terhidden di dalam pembelajaran untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan. Misalnya pada saat mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan, peserta didik melakukan diskusi dalam hal menginterpretasi persamaan ini. Maka pada saat diskusi, tentu yang dinilai adalah selain pengetahuan dan keterampilannya, sikapnya. Sikapnya misalnya yaitu sopan dalam menyampaikan pendapat, kemudian jujur dalam menyampaikan data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Permendikbud nomor 36 tahun 2018 ini adalah revisi isi dari kompetensi dasar yang terdapat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah, ini pengenalan mengenai K13 yang ada di SMA Negeri 1 Bungo. Jadi, untuk jumlah jam pelajaran bisa dilihat pada layar bahwa
seperti pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 10, baik IPA maupun IPS, hingga kelas 12 sama jumlah jamnya per minggu, belajarnya sebanyak 3 jam pelajaran. Beda dengan yang peminatan. Di kelompok umum A itu yang umum, semua peminatan belajar. Kelompok umum B juga semua peminatan belajar. Bedanya dengan kelompok C atau peminatan. MIPA dan IPS berbeda mata pelajarannya. Tapi jumlah jam pelajarannya sama, seperti matematika, biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi untuk yang IPS. Nah, ada juga mata pelajaran pilihan atau yang disebut dengan lintas minat. Untuk yang kelas 10 tahun lalu, ekonomi dan TIK atau informatika istilahnya sekarang ini. Sebanyak 3 jam pelajaran, tetapi untuk yang di kelas 11 dan 12, lintas minat informatika tidak dipelajari lagi. Hanya tinggal satu mata pelajaran lintas minat yang dipelajari. Untuk materi K13, rasanya itu saja yang bisa disampaikan. Intinya bahwa di K13 itu menekankan pada dimensi sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian pengetahuan serta keterampilan. Kemudian bagaimana cara peserta didik dapat mencapai 4 dimensi tadi? Nah, tentu dengan cara belajar yang efektif. Apa sih belajar yang efektif itu? Belajar yang bermakna, yang mampu memberikan manfaat, yang bisa diimplementasikan hasil belajar itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ananda belajar mata pelajaran kimia tentang asam basa. Tentu kalau belajarnya yang efektif itu belajar yang mampu nantinya menerapkan hasil pembelajaran asam basa itu dalam kehidupan sehari-hari dan minimal mampu mengimplementasikan apa saja jenis-jenis makanan dan minuman yang tergolong dengan asam basa yang nampak dalam keseharian kita. Sekarang perhatikan diri Ananda sekalian. Ciptakan minat dalam dirimu dan bertanya, apa? Manfaatnya seperti apa bagiku? Jadi kalau melihat sesuatu itu kita harus critical thinking, minimal bertanya apa, kemudian bagaimana, mengapa, dan manfaatnya seperti apa untukku untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara belajar kita seperti apa sih harus kamu kenali? Oh, cara belajar saya visual, artinya harus melihat tayangan, misalnya video atau gambar. Apa ciri-cirinya? Wah, saya suka mencoret-coret ketika bicara di handphone atau melakukan sesuatu yang lain ketika berbicara. Kemudian suka melihat gambar dibandingkan harus mendengarkan penjelasan dari orang lain. Berarti gaya belajarnya visual. Kemudian kalau yang auditorial seperti apa? Nah, ini kebalikannya, lebih suka mendengar, kemudian lebih suka berbicara daripada menulis, lebih suka mendengar penjelasan dibanding membaca buku, atau suka berbicara sendiri. Itu tipe yang auditorial. Kemudian bagaimana sih supaya kita bisa mengatur jadwal belajar yang efektif? Nah, harus ada pedoman. Perhatikan waktu. Berapa banyak kita menghabiskan waktu, kemudian kapan saja waktu yang harus dihabiskan, dan waktu apa saja yang bisa membuat kita sia-sia itu harus ditelaah dengan baik. Bagaimana merencanakan jadwal belajar yang efektif? Nah, Ananda semua bisa membuat planning atau rencana kapan waktu tidur, kapan belajar, kapan makan,
kapan hiburan. Yang tidak kalah penting, kita harus sadar bahwa tugas kita adalah belajar, dan sebagai seorang pelajar harus memprioritaskan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik kita. Jadi intinya Ananda sendiri yang mampu menciptakan bagaimana bisa menghasilkan belajar yang efektif tersebut. Ada beberapa tips yang dapat dipakai dalam cara belajar yang baik dan benar. Nah, misalnya Ananda udah punya kelompok belajar, nah itu ditingkatkan lagi. Kemudian rajin belajar, rajin membuat catatan, rajin membaca baik dari berbagai sumber, di buku elektronik, internet. Kemudian disiplin. Misalnya Ananda sudah merencanakan jadwal belajarnya dan harus diikuti itu. Nah, kalau diikuti terus, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Kemudian harus aktif bertanya. Bertanya tidak sekedar bertanya, tetapi pertanyaan yang kritis. Dari mana pertanyaan kritis itu? Baiknya memang sebelumnya telah mempelajari atau membaca sumber literatur tersebut. Kemudian juga tidak lupa mengerjakan PR atau tugasnya. Dan di rumah harus mengulang lagi pelajaran yang sudah diberikan. Istirahat intinya harus cukup, makan juga harus tepat waktu, dan juga perlu refreshing atau bermain. Kembali tadi ke jadwal yang telah disusun. Jangan suka mencontek, kemudian harus dengan sungguh-sungguh. Ananda sekalian, setiap orang itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, yang penting harus ada niat dan harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian ini hindari sikap tidak jujur atau suka berbohong, itu jangan sampai. Ya, yang satu kena sikap spiritual yaitu berdosa, kemudian kamu akan terbentuk nanti jika kamu tidak jujur terus-menerus. Kemudian mulai dari hal yang kecil, karena kita tidak bisa dari yang besar langsung. Dari yang kecil, perlahan menjadi yang menengah, kemudian akan menjadi sesuatu yang besar. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, intinya cara belajar yang efektif itu adalah harus menghindari hal-hal yang negatif, kemudian peserta didik juga mampu merencanakan apa saja yang dapat membuat belajarnya menjadi bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.